Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat kapanpun adik-adik dan teman-teman semua membuka video ini. Semoga adik-adik dan teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat untuk adik-adik dan teman-teman semua yang telah dinyatakan lulus di tahun 2020 ini. Walaupun dengan kelulusan yang sedikit berbeda, saya harap dengan kelulusan ini bisa menjadi jalan adik-adik dan teman-teman semua untuk mencapai kesuksesan. Seperti yang adik-adik dan teman-teman semua ketahui, jalan kesuksesan itu bisa datang dari mana saja asalkan ada usaha. Salah satu usahanya tentu dengan berkuliah. Nah, apa sih yang harus dipersiapkan untuk adik-adik dan teman-teman semua dalam berkuliah? Tentu salah satunya dengan memilih jurusan. Nah, untuk adik-adik dan teman-teman semua, khususnya adik-adik lulusan 2020 yang SMA, SMK, ataupun lainnya yang sederajat, pasti sedang bingung, sedang bimbang dalam memilih jurusan. Karena ya, saya pun dulu mengalaminya. Dan dulu di tengah kebingungan dan kebimbangan itu, ayah saya tiba-tiba berkata, "Coba masuk jurusan pertanian. Kamu tinggal di lingkungan yang hampir semuanya pertanian." Tapi saya menganggap pertanian itu tidak keren. Saya menganggap kalau pertanian itu ya harus kotor-kotoran, harus bertemu ulat, cacing, dan lain semacamnya. Saya tidak mau. Namun saya pertimbangkan lagi dengan nilai saya yang pas-pasan dan peluang lolos saya yang kecil. Akhirnya ya saya memilih jurusan pertanian dan alhamdulillah lolos. Dan saat itu saya sangat merasa senang mendapatkan gelar mahasiswi. Dan ternyata jurusan pertanian itu ya memang harus berani kotor-kotoran dan tentu saja belajar ulat, cacing, dan lain sebagainya. Tapi ternyata tidak seburuk itu. Banyak hal baru yang dipelajari, umumnya hal-hal yang baru, yang unik, yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Seperti misalnya, apakah selama ini adik-adik dan teman-teman pernah memikirkan atau mengetahui perbedaan antara tumbuhan dan tanaman? Jujur, saya juga baru terpikirkan setelah masuk jurusan pertanian ini. Saya yakin di antara kalian pun sebagian besar belum pernah memikirkannya. Jadi ternyata setelah saya masuk jurusan pertanian, terdapat perbedaan antara tumbuhan dan tanaman, yaitu tumbuhan adalah flora yang tumbuh secara alami dan tidak ada budidaya khusus oleh manusia. Sedangkan tanaman itu adalah flora yang sengaja ditanam dan dibudidayakan oleh manusia. Itu merupakan salah satu hal kecil yang dipelajari di jurusan pertanian. Tentu saja masih banyak hal lain yang dipelajari. Kuliah di jurusan pertanian tidak hanya duduk di kelas mendengarkan dosen menjelaskan berbicara, tapi juga dengan praktik. Saya yakin di semua jurusan juga pasti ada praktik, tapi berbeda dengan praktik di pertanian. Praktik di pertanian itu tidak hanya praktik di lapangan yang diharuskan untuk mencangkul dan lain semacamnya, tapi juga dilakukan di laboratorium, seperti misalnya belajar menggunakan mikroskop, mengamati sel-sel tanaman seperti jaringan pada batang, jaringan pada akar, pada daun, dan lain sebagainya. Tapi tentu tidak semua jurusan pertanian memiliki praktik yang sama, karena jurusan pertanian juga bermacam-macam. Ada agroteknologi, agribisnis, industri pertanian, bahkan perikanan dan peternakan juga termasuk ke jurusan pertanian. Nah, apakah di antara adik-adik dan teman-teman sudah ada yang memilih jurusan pertanian? Atau mungkin masih ada yang merasa terpaksa untuk masuk jurusan pertanian seperti saya dulu? Tidak apa-apa, kalian sudah memilih jurusan yang sangat tepat.
kalian akan mempelajari banyak hal yang membuat kalian terkagum-kagum. Untuk kalian nanti yang lolos di jurusan pertanian, selamat, kalian keren. Kalian harus bangga dengan jurusan yang kalian miliki, tapi kalian juga harus bersiap-siap dengan cemoohan orang-orang, karena tidak dapat dipungkiri banyak orang-orang yang menganggap remeh jurusan pertanian, dan jurusan pertanian juga merupakan salah satu jurusan yang paling banyak mendapat cibiran, seperti misalnya, ngapain masuk jurusan pertanian, mau jadi tukang sayur atau jadi petani doang, kok harus kuliah, langsung aja nyangkul di kebun sana gitu kan. Banyak pikiran-pikiran negatif dari orang. Kalau ada yang mengatakan hal seperti itu, tidak usah dihiraukan, toh mereka juga mungkin tidak akan mendapatkan ilmu yang kalian dapat. Saya sendiri masih suka kesal dengan orang-orang yang menganggap remeh jurusan pertanian. Mereka tidak memikirkan perjuangan petani untuk menanam padi, yang nantinya padi itu menjadi nasi, yang bahkan nasi itu dimakan oleh orang-orang yang mencibir petani itu sendiri. Tapi tentu kalian tidak usah khawatir masuk jurusan pertanian, karena seperti yang adik-adik dan teman-teman ketahui, bahwa negara Indonesia ini merupakan negara agraris. Bidang pertanian ini merupakan salah satu sektor kunci perekonomian di Indonesia. Indonesia juga merupakan negara kedua setelah Brazil yang memiliki kekayaan alam dan komoditas pertanian dan peternakan yang sangat melimpah. Menurut data di tahun 2013, total luas lahan pertanian di Indonesia adalah sebesar 8.112.103 hektar. Mantap sekali kan? Jadi kalian tidak usah khawatir dengan prospek kerja yang akan kalian dapat nanti, karena tentu saja kesempatan kalian sangat besar. Prospek kerja yang akan kalian dapatkan di masa mendatang juga tentu saja sangat luas dan beragam, seperti misalnya ada yang menitik beratkan pada pasca panen, hama dan penyakit tanaman, perkebunan, kehutanan, hingga rekayasa pertanian. Saya teringat salah satu dosen saya pernah berkata, tugas untuk kalian mahasiswa pertanian, coba buat butiran beras menjadi lebih besar, jadi hanya makan 2-3 butir saja sudah kenyang. Perkataan beliau memang terdengar sedikit lucu, tapi siapa yang tahu, mungkin di masa depan bentuk beras memang besar seperti itu. Jadi intinya adik-adik dan teman-teman tidak perlu khawatir jika masuk jurusan pertanian ini, tidak perlu mengkhawatirkan tentang prospek kerja. Prinsip saya dalam memilih jurusan adalah jangan terlalu melihat prospek kerja. Ya, memang prospek kerja itu sangat penting, tapi yang lebih penting menurut saya adalah kenyamanan dalam menjalankan masa perkuliahan itu sendiri, seperti mata kuliahnya ataupun lingkungannya. Karena walaupun jurusannya bagus, prospek kerjanya mantap, tapi jika tidak nyaman dengan mata kuliahnya ataupun dengan lingkungannya, ya pasti akan sangat berat untuk kita dapat melewati perkuliahan itu. Sekali lagi saya mengucapkan selamat untuk adik-adik dan teman-teman semua yang sudah memilih jurusan pertanian. Semoga jurusan pertanian memang jurusan yang terbaik untuk adik-adik dan teman-teman semua. Tidak usah menghiraukan orang-orang yang mencibir ataupun menganggap remeh jurusan pertanian. Tidak usah merasa rendah diri karena misalnya teman kalian mendapatkan jurusan yang lebih kekinian. Ingat untuk selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga video saya ini bisa membantu membuka wawasan adik-adik dan teman-teman semua dalam memilih jurusan, khususnya untuk jurusan pertanian. Ingat, menjadi petani itu keren. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.